Iran tidak akan mengabaikan haknya untuk merespons serangan agresif terbaru yang dilakukan oleh pasukan Israel. Pernyataan itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi Selasa 19 November 2024. Dalam pidatonya di konferensi pers bersama Komandan dan Personel Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC di Teheran, Araghchi menyatakan bahwa serangan udara Israel terhadap fasilitas militer Iran adalah agresi yang tak dapat diterima. Dikutip dari Tribun News, Araghchi menekankan bahwa Iran akan menentukan waktu dan cara untuk memberikan balasan atas serangan itu. Menlu Iran ini menambahkan, keputusan untuk membalas harus didasarkan pada pertimbangan matang. Araghchi juga menggarisbawahi pentingnya kesiapan militer untuk mencegah perang. Menurutnya, kekuatan dan kesiapan adalah kunci utama untuk menghindari konfrontasi langsung. Pernyataan itu muncul di tengah ketegangan yang kian meningkat di Timur Tengah. Iran bak mengisyaratkan bakal segera melakukan operasi janji setia untuk ketiga kalinya. Tentara Israel menuai kecaman internasional selesai menyematkan ulasan di Google. Diketahui sejumlah prajurit IDF memberi ulasan untuk tempat-tempat di Lebanon Selatan yang telah mereka hancurkan. Ulasan itu mengandung candaan tidak pantas terkait kehancuran yang mereka sebabkan, termasuk penghancuran masjid, rumah sakit, dan infrastruktur warga sipil lainnya. Dikutip dari Tribun News, ulasan ini menjadi bagian dari tren media sosial di mana tentara Israel mengunggah konten yang meresahkan, mulai dari rekaman perusakan hingga perayaan atas kekerasan yang mereka lakukan di wilayah pendudukan. Salah satu ulasan dituliskan oleh Gabi Weiskopf tentang Masjid Ahl Al-Qur'an di dekat Yarin. Ia menyatakan tak ada masjid di lokasi tersebut, melainkan hanya puing-puing dan pintu masuk terowongan yang diblokir. Ulasan lain diunggah oleh Elad Piton yang mengejek pembakaran rumah sakit umum Mais Al-Jabal. Tentara lain bernama Doron Blumstein juga menyematkan ulasan bernada sarkas terhadap sebuah kabin perkemahan di dekat perbatasan Lebanon Israel. Aksi ini pun memicu reaksi dan kecaman keras dari masyarakat internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan menolak permintaan tim negosiasinya untuk memperluas mandat mereka. Diketahui mandat itu merupakan langkah yang dinilai dapat mempercepat kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Dikutip dari Anadolu Agency, keputusan Netanyahu itu pun membuat tim negosiasi Israel frustasi. Mereka juga dibanjiri kritik dari berbagai pihak, termasuk oposisi Israel. Menurut laporan Yediot Ahronot, Netanyahu bertemu dengan tim negosiasi awal minggu ini. Dalam pertemuannya, usulan untuk memperluas parameter negosiasi termasuk gencatan senjata dan pengakhiran operasi militer menuai penolakan. Penolakan itu berasal dari Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Tim negosiasi yang dipimpin Kepala Mossad David Barnea dan Major Nitzan Alon menyampaikan kekhawatiran mereka. Menurut mereka, tanpa mandat yang lebih luas, negosiasi tidak akan menghasilkan kemajuan berarti. Namun Netanyahu bersikeras mempertahankan kendali atas wilayah strategis di Gaza, termasuk koridor Netzarim dan penyeberangan Rafah. Ia juga menolak penghentian operasi militer sebagai bagian dari kesepakatan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan penawaran hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil membebaskan sandera di Gaza. Netanyahu mengiming-imingi imbalan sebesar 5 juta dolar atau sekira 79 miliar rupiah. Pengumuman tersebut disampaikan dalam sebuah video yang direkam di koridor Netzarim pada Selasa 19 November 2024. Dikutip dari Arab News, imbalan besar itu berlaku untuk setiap sandera. Netanyahu menegaskan Israel akan mengejar pihak-pihak yang menyakiti para tawanan. Didampingi Menteri Pertahanan Israel Katz, Netanyahu menyatakan bahwa tujuan utama perang adalah mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza. Netanyahu menekankan bahwa pihaknya berupaya untuk menemukan para sandera dan membawa mereka pulang. Perdana Menteri Israel itu berjanji akan terus melakukan pencarian sampai menemukan para sandera, baik dalam kondisi hidup maupun mati. Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional agar Israel dan Hamas mencapai kesepakatan. Kedua pihak itu didesak untuk menghentikan kekerasan yang menewaskan puluhan ribu warga sipil di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Hamas tak akan lagi memerintah jalur Gaza setelah perang berakhir. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke Gaza pada Selasa 19 November 2024. Diketahui dalam kunjungan itu, Netanyahu didampingi oleh Menteri Pertahanan Israel Katz dan pejabat militer Israel. Dikutip dari Middle East Monitor, Netanyahu juga merilis video dan menyampaikan pernyataan. Netanyahu mengklaim pasukan Zionis telah menghancurkan kemampuan militer Hamas yang signifikan. Ia juga menegaskan bahwa Israel tak akan berhenti mencari 101 sandera yang diyakini masih berada di Gaza. Netanyahu bahkan menawarkan hadiah senilai 5 juta dolar atau sekira 79 miliar rupiah untuk siapa saja yang bisa membebaskan sandera Israel. Dalam kunjungannya, Netanyahu juga menerima pengarahan langsung dari kepala militer Israel tentang operasi di Gaza. Perdana Menteri Israel itu juga memperingatkan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan operasi militer hingga tujuan strategisnya tercapai. Seperti diketahui, Israel bertujuan untuk melemahkan Hamas dan mencegah militan Palestina itu kembali berkuasa di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF yang beroperasi di Lebanon Selatan melaporkan penemuan persenjataan buatan Rusia dalam jumlah besar. Disebutkan pemilik senjata-senjata itu adalah kelompok Hizbullah. Adanya laporan itu menunjukkan bahwa kapasitas militer Hizbullah jauh melampaui perkiraan IDF. Menurut laporan yang dirilis oleh The Wall Street Journal, sebagian senjata tersebut awalnya merupakan bagian dari persediaan militer Suriah. Disebutkan selama bertahun-tahun, senjata itu dipasok oleh Rusia. Namun tak jelas bagaimana persenjataan itu berakhir di tangan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, salah satu senjata yang ditemukan adalah rudal anti-tank Kornet yang diproduksi pada tahun 2020. Seorang komandan IDF yang bertanggung jawab atas Laboratorium Pembongkaran Amunisi Nasional mengatakan, sekira 60-70% senjata yang disita selama operasi darat adalah buatan Rusia. Hizbullah diduga menggunakan persenjataan modern ini untuk memperkuat kemampuannya saat menyerang pasukan Israel. Penemuan senjata buatan Rusia di Lebanon lantas memicu wacana Israel untuk mengalihkan persenjataan yang disita ke Ukraina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan peringatan keras pada Hamas dan pihak-pihak di Gaza terkait nasib sandaranya yang masih ditawan. Ia bahkan mengancam tak akan tinggal diam jika sesuatu menimpa warganya yang kini menjadi tawanan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam kunjungannya ke Gaza, tepatnya di koridor Netzarim pada Selasa 19 November 2024. Dikutip dari Tribun News, dalam kunjungannya itu, Netanyahu menyatakan tekadnya untuk memburu siapa saja yang menyakiti para sandera. Ia berjanji bakal menangkap siapapun yang membuat warganya menderita. Selain itu, Netanyahu memberi iming-iming hadiah senilai $5 juta atau sekira 79 miliar rupiah. Hadiah itu akan diberikan pada siapa saja yang bisa membebaskan para sandera Israel dari tangan Hamas. Perdana Menteri Israel tersebut lantas menegaskan bahwa Hamas tak akan lagi memerintah Gaza setelah peperangan ini usai. Pasalnya, Netanyahu mengklaim bahwa IDF telah melumpuhkan sebagian besar kemampuan militer militan Palestina itu. Sekira 40 proyektil dilaporkan jatuh di Israel bagian tengah dan utara pada Selasa 19 November 2024 pagi. Proyektil itu diyakini ditembakkan dari wilayah Lebanon. 4 orang dilaporkan mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Dikutip dari Al Arabiya, sirine serangan udara juga terdengar di wilayah Galilea Atas, Galilea Barat, dan Galilea Tengah. Sirine itu meraung-raung selama 1 menit. Sebanyak 25 proyektil diidentifikasi melintas ke Israel. Beberapa lainnya diklaim berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Pengumuman itu menyusul laporan sebelumnya bahwa ada sekira 15 proyektil yang ditembakkan ke Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.